Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Penelitian Kiai Haji Imaduddin sudah finish. Ini ada tulisan terbaru dari beliau sebagai bukti bahwa beliau sepertinya sudah mensudahi atau sudah mengakhiri polemik ini dan sudah membuat keputusan. Ini terjadi mungkin karena pasca bantahan terakhir Habib Hanif, ternyata tidak ada bantahan lagi kepada tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin sebelum ini. Ketika mempersoalkan tentang Abdullah itu berbeda. Kemudian adanya bantahan-bantahan dari Habib Malaysia. Bahkan ada dari seorang tokoh. Ini tokoh sudah menulis banyak kitab ya. Nanti saya ulas ya. Tetapi ini fokus di sini dulu. Dan Kiai Haji Imaduddin sudah membaca bantahan itu. Tetapi tetap sama saja, tidak ada yang baru. Bahkan sebagian ya juga ketinggalan kereta ya. Artinya mungkin orang itu tidak mengikuti dengan seksama. Bukan kita menilai kapasitas keilmuannya, tetapi kalau tidak membaca apa yang dibantah, ya bagaimana kita bisa melahirkan bantahan yang tepat. Kita membaca pun belum tentu bisa membantah, apalagi membaca saja tidak. Jadi itu bukan soal alim tidak alim ya. Mungkin cuma kurang teliti atau tidak. Di tulisan ini, Kiai Haji Imaduddin itu menegaskan bahwasanya apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang rojih, artinya sudah paling kuat, tentang bahwasanya kalau bahasa beliau tajam ya, terputus nasabnya Bani Alawi ini selama 5 abad ya, yaitu 500 tahun lebih. Itu merujuk kepada kitab Al-Burqah Al-Mathiqah ya, yang ditulis oleh Habib Syakron, di mana di situ memang beliau menyatakan bahwasanya yang dikenal atau yang syuhro itu nasab Ba'alawi ini adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Jadi belum ada sambungan Isa ini bin siapa? Bin Muhammad bin Ali al-Uraidi sambung ke Rasulullah atau bukan? Nah, lalu dari mana muncul ada koneksi? Karena ternyata Habib As-Sakron ini membaca kitabnya Al-Jundi, ada di situ presentasi tentang nama Abdullah sebagai putra Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi terus sampai ke Sayyidina Husain. Dan oleh Habib Sakron ini dianggap sebagai Ubaid. Jadi Ubaid ini aslinya adalah Abdullah. Kitab ini adalah ditulis oleh kalangan mereka sendiri. Artinya berdasarkan apa yang mereka teliti sendiri. Bahkan bahasanya Habib Sakron itu wa mimma fahimtu. Ya, atau waqad fahimtu, dan dari yang saya fahami, berarti statusnya mafhum, interpretasi, bukan teks. Artinya Al-Jundi tidak menulis fix Ubaidillah ya, tetapi menulis Abdullah, lalu diinterpretasikan oleh As-Sakron ini sebagai Abdullah adalah Ubaidillah. Kalau kita sudah faham itu interpretasi, maka berarti zonni alias ijtihadi ini juga diulas oleh Kiai Haji Imaduddin. Jadi pada akhirnya perdebatan ini adalah berujung kepada ijtihad masing-masing. Hanya saja sebagai beliau orang yang percaya diri dengan kajiannya, percaya diri dengan studi pustakanya, percaya diri dengan kitab-kitab yang beliau bacakan, maka beliau isbat mana yang lebih unggul. Dan kalau kita perhatikan secara seksama, beliau memberikan kebebasan kalau memang ada orang yang tidak ikut penelitian beliau tetapi lebih ikut kepada pendapat yang mengatakan sanadnya tersambung. Berarti Abdullah yang dimaksud dalam Al-Jundi adalah Ubaidillah. Bahkan berarti Abdullah sudah disebut di abad ke-5 oleh Ibnu Toba. Silahkan. Walaupun menurut Kiai Imaduddin itu dari kitab-kitab yang dia sajikan itu adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak unggul. Setidaknya aspeknya atau asasnya adalah husnudzon. Kita membuat prasangka atau bersikap berdasarkan prasangka baik. Karena orang berhusnudzon itu memang tidak akan ada ruginya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi dari sini sudah ada titik terang yang sudah sangat terang menderang sebagai pembelajaran kepada kita, bahwasanya ini mesti adalah sesuatu yang mukhtalafun fihi, diperselisihkan ya. Kalau sudah mukhtalafun fihi, berarti tidak boleh ada yang paling ngegas, merasa tidak ada yang bisa menyalahkan dirinya, merasa itu sudah kebenaran mutlak. Bagaimana bisa sesuatu yang bukan kebenaran yang disepakati semua orang dipaksakan semua orang harus menerima?
Atau tidak dipaksakan tapi tidak terima ketika ada orang yang membantah. Wah, itu berarti tidak memahami persoalan yang sedang dibahas. Kira-kira seperti itu. Toh nanti akan muncul kajian-kajian yang lebih membuktikan yang mana. Itulah dinamika keilmuan. Kita tidak mengedepankan perasaan, kita mengedepankan ukuran ilmu. Bahkan sebagai penutup dari tulisan ini, Kiai Haji Imaduddin membawakan satu ibarah dalam kitab fikih, yaitu Hasyiah Qalyubi, ya, di mana Hasyiah Qalyubi ini berarti mensyarah kitab Kanzur Raghibin atau kita kenal dengan Fiqhul Mahalli. Fiqhul Mahalli itu adalah syarahnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli kepada kitab Minhajut Thalibin karyanya Imam Nawawi. Jajarannya kitab Fiqhul Mahalli itu adalah Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, dan juga Nihayatul Muhtaj. Mari saya sajikan ibarah apa yang beliau sampaikan. Coba perhatikan di situ ya. Jadi ini ucapan Imam Al-Qalyubi. Jadi kamu harus fix, walaupun kamu baca kitab Hasyiah Qalyubi, jangan lalu kamu isbat itu pendapatnya Al-Mahalli, itu pendapatnya Imam Nawawi. Bukan, kamu perhatikan. Itu adalah muatan dari ucapan Katibul Hasyiah yang menulis Hasyiah, atau As-Sarih orang yang mensyarah, atau Sahibul Matan. Kalau ini kan jelas ya. Jadi ini adalah interpretasi atau ucapan dari Al-Qalyubi ya. Wa yajuzul amalu bil marjuhi fi haqqi nafsihi la fil ifta'i wal qada'i. Ya, perhatikan, ini sebetulnya kalau mau dibahaskan panjang. Kapan kamu boleh itu mengamalkan pendapat yang lemah dan melawan atau meninggalkan pendapat yang unggul? Catatan pertamanya adalah cakupannya, yaitu kalau untuk kamu pribadi, bukan untuk kamu keluar-keluarkan, bukan untuk kamu fatwakan. Lalu ketika ada orang memfatwakan atau meneriakkan bahwasanya sanadnya Ba'alawi ini tersambung, apakah dia melanggar kaidah ini? Oh, enggak. Kenapa? Karena jangan-jangan dia merasa yang unggul yang tersambung. Itu Pak Yai, itu jadi walaupun kamu membaca ini lalu menyalahkan, oh kalau begitu kalian mengaku Habib untuk kalian saja, tidak boleh kalian meneriakkan, karena kalau sudah meneriakkan itu sudah masuk kepada lebih ke arah memfatwakan kalian sebagai Habib, lebih kepada membuat keputusan kalian sebagai Habib. Di sini kan kaidahnya adalah fi nafsihi la fil ifta wal qada, untuk dirinya kalau mau berpegang kepada marju. Oh ya gampang bantahannya, yang bilang marju kan lu. Menurut kami kan yang rojih, yang kami Habib. Nah, jadi nggak akan selesai sebetulnya kalau kita tetap mau ungkit-ungkit begitu ya. Tetapi ya sudah ya. Siapa yang mengklaim rojih, siapa yang mengklaim marju silakan. Toh dalam madhab itu ya, perbedaan hukum halal haram pun, misalnya anjing itu hukumnya najis, anjing hukumnya suci. Itu semua mengklaim pendapat yang paling unggul. Kenapa? Karena tidak mungkin orang berpendapat kecuali pendapat menurut dia yang terbaik ya. Jadi begitu ya, begitu. Kemudian setelah tadi disebutkan apa cakupannya atau konteks apa kamu boleh mengikuti pendapat yang lemah, maka di sini di bagian berikutnya adalah di kategorinya ya, atau persyaratannya ya. Idza lam yajma, apabila tidak terkumpul ya. Tidak terkumpul itu antara dua pendapat itu, marjuh dan rojih itu, baina mutanaqidaini, di antara dua hal yang bertentangan. Perhatikan di sini ada bahasa mutanaqidaini atau tanakut, dua hal yang bertentangan. Ciri khas tanakut itu, dua hal ini tidak mungkin berkumpul bersamaan. Seperti hidup dan mati, tidak mungkin kamu bisa hidup sekaligus mati. Begitu juga dua hal ini tidak mungkin dua-duanya tidak ada. Kamu tidak hidup juga tidak mati, tidak mungkin. Nah, maka dari itu, kalau ada kasus tanakut, artinya tanakut itu bertentangan ya. Kasusnya seperti kahilin wa hurmatin, satunya halal, satunya haram. Artinya itu menurut pendapat yang rojih misalnya haram, menurut pendapat yang marjuh misalnya halal, maka berarti ada tanakut. Karena halal dan haram itu setara dengan mati dan hidup. Sama-sama mutanaqidaini. Tidak mungkin dua-duanya ada, halal sekaligus haram, tidak mungkin dua-duanya tidak ada, tidak halal juga tidak haram. Mesti kalau ada yang satu, satunya tidak ada. Kalau satunya yang tidak ada, maka yang satu itu ada. A dan B gitulah. Kalau A tidak ada, B pasti ada. B tidak ada, pasti A yang ada. Tidak mungkin tidak ada A, tidak ada B. Tidak mungkin juga A dan B ada bersamaan ya. Begitu. Maka kalau dikontekskan ke sini, sebetulnya ya, ini kajian tambahannya ya. Tersambung dan tidak tersambung itu setara dengan halal dan haram, setara dengan hidup dan mati. Berarti itu mutanaqidaini toh, bertentangan. Kenapa? Karena tidak mungkin tidak tersambung sekaligus tersambung. Tidak mungkin juga tidak tersambung dan juga tidak tersambung.
Mesti salah satunya, kalau tersambung ya tersambung, kalau tidak tersambung ya tidak tersambung. Sama dengan mati dan hidup. Iya dan tidak toh. Tetapi kenapa malah Kiai Imaduddin membawakan ibarah yang di situ memberi catatan tidak boleh tanakut? Oh, ternyata karena tanakut yang dimaksud adalah spesifik di masalah seperti halal dan haram. Berarti berkaitan dengan hukum yang nanti ada taklifnya. Kita kena dosa ya kalau kita makan misalnya. Nah, kalau masalah isbat nyambung dan tidak nyambung kan tidak berhubungan dengan halal dan haram. Cuma berhubungan dengan terbukti secara sejarah atau tidak. Jadi bukan di levelan halal haram. Sehingga kalau ada yang atas basis husnudzon mau meyakini tersambung ya silahkan. Walaupun menurut Kiai Imaduddin itu adalah marju. Kemudian itu fi mas'alatin wahidatin. Iya, ciri khas qadiyah ciri khas tanakut itu harus satu qadiyah ya. Jadi tidak mungkin orang hidup sekaligus mati ya orangnya satu ya. Kalau dua orang mungkin saja ini hidup ini mati. Begitu juga misalnya ayam ya. Ayam ini halal sekaligus haram. Ya halal dagingnya, haram tai kucing tainya gitu. Bukan itu. Jadi fix di satu pembicaraan. Masalah wahidah, dagingnya ya dagingnya. Tidak mungkin daging ini sekaligus halal sekaligus haram. Itu pun misalnya halal bagi yang punya, haram bagi yang lain. Itu sudah tidak satu qadiyah ya. Sudah tidak satu masalah ya. Begitu kira-kira ya. Ini dari Hasyiah Qalyubi. Allahumma hadina hadasabil.